Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sundari, NIM 0306193228. Saya dari Prodi PGMI 6 semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Pendidikan Pramuka dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usiono MA. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang Satuan Karya Pramuka atau disingkat dengan SAKA. Nah, Satuan Karya Pramuka dalam World Scout disebut dengan Scout Service Brigade. Nah, wadah yaitu Satuan Pramuka adalah wadah yang dilakukan di pendidikan luar sekolah dan terbuka untuk umum. Nah, yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman pramuka penggalang, penegak atau pandega dan pemuda dalam berbagai bidang iptek. Kedua yaitu tujuan dari Satuan Karya Pramuka meningkatkan motivasi dalam melaksanakan karya nyata dan produktif sehingga dapat memberi bekal bagi kehidupan dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Organisasi SAKA dibentuk di setiap ranting atau cabang oleh dan di bawah wewenang pengendalian dan pembinaan Kuaran ataupun Kuarcap atas kehendak minat dan kegemaran yang sama dari anggota gerakan pramuka di wilayahnya. Nah, dalam satu bidang SAKA tertentu beranggotakan paling sedikit 10 orang dan paling banyak 40 orang. Di setiap SAKA terdiri dari sedikitnya 2 krida dan paling banyak 4 krida, dan masing-masing krida beranggotakan 5-10 orang. Dan berikutnya itu pengembangan jumlah anggota dan krida disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, anggota SAKA adalah pramuka penggalang, penegak dan pandega baik putra maupun putri, anggota gugus depan dan pemuda yang tidak merupakan anggota pramuka boleh menjadi anggota SAKA yang memiliki minat dalam menjadi anggota SAKA dengan mematuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, anggota putri dan putra dihimpun dalam satuan terpisah dan putra dibina oleh pamong putra dan putri dibina oleh pamong putri. Nah, anggota krida biasanya memiliki seorang pemimpin krida dan pemimpin krida menunjuk wakil pemimpin krida. Kemudian yaitu anggota SAKA memilih Dewan SAKA yang terdiri atas pemimpin krida sebagai pengelola kegiatan dari Satuan Karya Pramuka. Kemudian tadi ada anggota pramuka sekarang yaitu di dalam SAKA ada yang namanya Dewan SAKA. Nah, Dewan SAKA adalah pengelola yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota lainnya yang dipilih menjadi anggota SAKA sesuai pemimpin krida dan wakil krida. Nah, pemimpin dan mengelola secara tepat guna sesuai dengan tujuan dan sasaran dari SAKA tersebut. Kemudian Dewan SAKA juga berfungsi sebagai motor penggerak dalam pemikiran dan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan SAKA, serta memilih citra dan hubungan yang baik dengan unsur-unsur terkait lainnya. Nah, kemudian yaitu Dewan SAKA. Dewan SAKA merupakan forum yang dibentuk oleh SAKA yang bertujuan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut nama baik, menyusun data untuk pemberi anugerah atau penghargaan terhadap anggota pramuka. Nah, syaratnya terdiri atas pamong SAKA, Dewan SAKA, pimpinan krida dan instruktur bila diperlukan. Kemudian melakukan sidang untuk menentukan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Kemudian merehabilitasi anggota yang terkena sanksi.
dan mengusulkan pemberian anugerah atau penghargaan terhadap anggota Saka. Dan yang ketiga, memberikan laporan tentang keputusan yang diambil kepada pembina gudeg terkait Kuaran Kuarcap dan pemimpin Saka. Berikut ini adalah susunan dari organisasi Saka yang terdiri dari Pamong Saka, kemudian diikuti oleh instruktur. Dewan Saka terbagi menjadi beberapa greda, kemudian terdapat anggota, dan yang terakhir adalah lulus depan. Kemudian Saka dibina oleh pimpinan, pamong, dan instruktur Saka. Nah, pimpinan Saka adalah pembina Saka yang diangkat dan dikukuhkan oleh ketua kuartir dan bertanggung jawab kepada kuartir yang bersangkutan, yang terdiri atas andalan urusan Saka, pamong, dan instruktur Saka, anggota dewan kerja, instansi pemerintah, dan masyarakat yang terkait dalam kegiatan. Kemudian disusun dalam berkedudukan penasehat, ketua, wakil, ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota lainnya. Ketua pemimpinan Saka ex officio andalan atau pembantu andalan urusan Saka. Pimpinan Saka dibentuk tiap tingkat kuartir, baik nasional, daerah, cabang, ataupun ranting. Nah, Pamong Saka adalah pembina Saka yang diangkat dan dikukuhkan oleh ketua kuaran atau kuarcap atas usulan pimpinan Saka yang bersangkutan. Kemudian instruktur Saka diangkat dan dikukuhkan oleh ketua kuaran ataupun kuarcap atas usulan dari Pamong Saka dan pimpinan Saka. Nah, dari instruktur Saka ini syaratnya pembina mahir usia minimal 28 tahun, ahli dalam salah satu bidang iptek sebagai mitra kerja Pamong Saka dalam membina anggota Saka, ex officio anggota pimpinan Saka. Kemudian majelis bimbing Saka atau kita singkat dengan Mabisaka. Mabisaka beranggotakan tokoh masyarakat yang menaruh minat pada kegiatan Saka yang diangkat dan direkomendasikan pimpinan Saka. Nah, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota Mabisaka. Kemudian ketua Mabisaka ex officio anggota Mabicap atau Mabiran. Jenis-jenis Saka terbagi beberapa macam. Yang pertama, Saka Taruna Bumi, yaitu Saka yang diletakkan di bidang pertanian. Kemudian Saka Bahari di bidang kebaharian. Kemudian Saka Bayangkara di bidang kepolisian. Saka Dirgantara di bidang kedirgantaraan. Dan Saka Bakti Husada di bidang kesehatan. Dan Saka Kencana di bidang keluarga berencana. Saka Wana Bakti yaitu bidang kehutanan. Nah, Saka Wirakartika yaitu contohnya TNI AD. Dan kemudian Saka Wirausaha Koperasi yaitu sama dengan telematika di daerah tertentu. Nah, berikut ini adalah struktur dari Saka dari tingkat tinggi ke tingkat yang rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.